Halo semua, pernah dengar istilah kuartil, desil, dan persentil? Kedengarannya ribet ya? Tenang, hari ini kita bakal bedah tuntas konsep statistik ini. Dan ternyata ini gampang banget dan super berguna di kehidupan sehari-hari. Yuk, kita mulai! Coba deh bayangin, kamu baru dapat hasil ujian, nilainya 85. Gimana rasanya? Seneng atau biasa aja? Nah, pertanyaannya, nilai 85 itu sebenarnya bagus nggak sih? Gimana coba cara kita tahu? Jawabannya, ya tergantung. Tergantung posisi kamu dibanding yang lain. Nilai 85 itu bisa aja bikin kamu jadi ranking 1, tapi bisa juga malah jadi yang paling bontot. Tanpa perbandingan, angka 85 itu ya cuma angka, nggak ada artinya. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari kenapa satu angka aja itu nggak cukup. Terus kita kenalan sama alat ukur posisi data. Nah, ini dia nih kuartil, desil, dan persentil. Terakhir, dan ini yang paling penting, kita bakal lihat kenapa semua ini benar-benar kepake di kehidupan nyata. Oke, jadi kita udah sepakat ya, satu angka doang itu nggak bisa ngasih gambaran lengkap. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngasih konteks ke nilai 85 tadi? Gimana caranya kita tahu posisi kita sebenarnya? Apakah kita di atas, di tengah, atau malah di bawah? Nah, buat jawab pertanyaan itu, statistik punya alat keren nih, namanya ukuran letak data. Gampangnya gini, ini tuh cara jitu buat ngasih konteks ke angka manapun. Definisinya emang kelihatan simpel, tapi ada satu kata kunci yang penting banget di sini, diurutkan. Yes, sebelum kita bisa tahu posisi sebuah nilai, semua data itu harus dibarisin dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ini langkah pertama yang nggak boleh sama sekali kelewat. Anggap aja ini kayak pilihan kacamata kita buat lihat data. Median itu ngebelah data jadi dua. Kuartil dari kata quarter atau seperempat ngebagi jadi 4 bagian. Desil ngebagi jadi 10. Dan persentil dari kata persen ngebaginya jadi 100 potongan super kecil. Makin banyak potongannya, ya makin presisi kita bisa lihat posisi sebuah data. Oke, sekarang kita fokus dulu ke yang paling sering dipakai, kuartil. Nggak usah pusing, logikanya bener-bener gampang kok. Kita bakal bedah satu persatu, pelan-pelan. Bayangin deh, kamu punya sebatang coklat panjang. Coklat ini data kita. Nah, buat ngebagi coklat itu jadi 4 potong yang sama besar, kamu butuh berapa kali patahin? 3 kali kan? Nah, 3 patahan itulah yang kita sebut kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Gampang kan? Caranya cuma 3 langkah gampang. 1, urutin datanya. 2, cari lokasi atau posisi si kuartilnya di mana. 3, lihat deh nilai berapa yang ada di lokasi itu. Udah gitu doang, simple kan? Yuk kita coba pakai contoh biar lebih kebayang. Oke, kita pakai contoh ya. Misalkan ini data penjualan komputer selama 7 kuartal. Kelihatan kan angkanya masih acak-acakan banget. Jadi langkah pertama kita apa? Yup, benar banget kita rapihin dulu. Nah, ini dia hasilnya setelah kita urutkan. Dari yang paling kecil ke paling besar. Jauh lebih enak dilihat kan? Oke, sekarang datanya udah siap. Kita bisa mulai cari 3 patahan kuartilnya. Oke, patahan pertama kita alias kuartil 1 atau K1 itu ada di data kedua yaitu angka 30. Artinya apa? Artinya 25% penjualan kita itu hasilnya di bawah 30 unit. Ini kayak penanda buat performa seperempat terbawah. Lanjut ke patahan kedua atau K2, posisinya ada di data keempat, nilainya 45. Nah, yang ini spesial. K2 ini persis di tengah-tengah. Makanya K2 ini juga kita sebut median. Artinya 50% data ada di bawah angka 45 dan 50% sisanya ada di atasnya. Dan patahan terakhir, K3 ada di data ke-6, nilainya 60. Ini ngasih tahu kita kalau 75% penjualan itu ada di bawah angka 60. Atau kalau dibalik, 25% penjualan terbaik kita itu ada di atas angka ini. Nah, dengan 3 titik ini, data kita yang tadinya cuma angka-angka sekarang jadi punya cerita kan? Nah, ini nih bagian paling asiknya. Kalau kamu udah ngerti kuartil, sebenarnya kamu udah otomatis ngerti desil sama persentil juga. Serius, logikanya itu sama persis, cuma beda kacamata aja, jadi kita bisa lihat lebih detail. Ini dia kuncinya. Prosesnya itu sama persis. Bedanya cuma di angka pembaginya aja. Kalau kuartil kita bagi 4, desil kita bagi 10, dan persentil kita bagi 100. Cara ngurutin data dan nyari nilainya sama plak. Jadi intinya kamu udah jago.
Nah, ini dia hasilnya kalau kita pakai kacamata yang lebih canggih. Daripada cuma tahu kita ada di kuartal atas, Desil bisa ngasih tahu kalau kita ada di posisi 7 dari 10, alias ngalahin 70% data lain. Persentil? Jauh lebih presisi lagi. Ada di persentil ke-57 artinya kamu lebih bagus dari 57% data yang ada. Spesifik banget kan? Oke, kita udah kenalan sama semua alat ini. Tapi, terus kenapa? Apa gunanya di dunia nyata? Kenapa kita repot-repot ngitung ginian? Nah, sekarang kita balik lagi ke contoh nilai ujian di awal tadi. Nah, ini dia salah satu contoh paling nyata. Di dunia pendidikan atau rekrutmen kerja, persentil itu penting banget. Buat apa? Ya buat nentuin posisi siswa dengan akurat. Atau buat nentuin standar nilai kelulusan atau passing grade. Jadi, kalau nilai 85 kamu tadi, ternyata ada di persentil ke-95, itu artinya kamu masuk jajaran 5% teratas. Nah, sekarang ceritanya jadi jelas banget kan? Itu baru nilai yang keren. Sekarang giliran kamu. Coba deh pikirin. Data apa di hidupmu yang sebenarnya butuh konteks? Mungkin data performa kerja kamu, catatan lari pagi, atau bahkan pengeluaran bulanan. Dengan tahu posisimu di mana, kamu bisa ambil keputusan yang lebih baik. Jadi pertanyaannya, data apa yang bakal kamu cek posisinya pertama kali?